pokok. Jadi suami yang sempilik itu nanti menyasar tu Pak. Maka kikik ke orang rumah Pak, menyasar tu. Nampaklah ibu kau menciluk Pak. Nyu ambil separuh-separuh saja ibu kau. Bangkit paki apa yang lama itu. Banyak sadonya minta bersedekah. Karena kalau haji butuh biaya. Umrah butuh biaya. Salat butuh biaya, ada tutup aurat. Puasa butuh biaya, ada sahur dan berbuka. Sedekah tak butuh biaya apa ibu? Kalau zakat ia butuh biaya apa? Sedekah. Atabassum ala wajhi akhika sedekah. Tersenyum bertemu orang itu sedekah. Ibu bapa kalau kurang-kurang piti, sedekah dah Pak. Iya, kalau kurang apa piti sobok je orang. Semua orang bisa bersedekah. Bahkan kata Nabi, raf'ul hajari minat tarik, sedekah meminggirkan batu dari tengah jalan tu sedekah. Nampak batu di tengah jalan, apa berhenti, apa ambil kata pian. Lalu orang beko jonda 3 beranak, nyelindih batu tu pe ibu, tercelapaknya, patah-patahnya 3 beranak, luku-luku, rusak kendaraannya. Ndak sedekah Pak ibu kenyo tu? Sedekah tu Pak. Kau nampak bantang beton di tengah jalan tu Pak, polisi lalu nama itu. Oh itu apa? Mau hutang nama tu mah. Kalau meminggirkan batu itu sedekah, mangkek batu ke tengah jalan tu hutang tu kok jatuh orang beko. Tantak orang beko, tak niayu. Aku apa-apa mau polisi lalu di mengku rumah bongkar le. Itu. Iyalah. Tu apa buat polisi lalu mengku rumah tu, jalan tu milik orang banyak apa, dia milik apa gitu tu. Yo anak ketek-ketek banyak, ya masuk anak awak ke rumah, jago dah anak awak mah. Mari jalan main anak tu. Kalau kau ambil polisi lalu, saya buat saketik-saketik tapi banyak. Supaya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula iza balagatil hulkum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Jikalau ketika nyawa telah sampai ke tenggorokan dan kamu ketika itu melihat mereka dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu, tetapi kamu tidak bisa melihat ketika itu. Itu artinya surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang keadaan yang akan dialami manusia pada proses sakratul maut. Jadi kata Allah, ketika seseorang menghadapi proses sakratul maut dan kita berkumpul duduk dekatnya melepas kepergiannya. Kan begitu biasanya Bapak Ibu ya. Kalau keluarga kita hendak meninggal, bapak, ibu atau siapapun, lalu kita duduk ya di sekitar dia ya untuk melepas kepergian dia. Saat kamu duduk dekat dia itu, kata Allah, ada petugas-petugas kami yang lebih dekat lagi dari kamu yang duduk kepadanya. Tetapi kamu tidak melihat. Walakinlah tubsirun. Jadi kata Allah, ketika kita menghadapi proses kematian itu, Ibu, ada banyak kejadian, banyak peristiwa yang kita hadapi, yang orang di sekitar kita tidak melihat apa yang sedang kita hadapi. Karena ketika itu kita tidak melihat lagi dengan mata ain, mata kepala kita, tapi kita melihat ketika itu dengan mata basirah namanya. Jadi ketika itu Bapak Ibu, kita menghadapi banyak kejadian, banyak peristiwa, tapi orang-orang di sekitar kita tidak bisa menyaksikan apa yang sedang kita alami itu. Nah, dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah menceritakan atau menjelaskan ada beberapa peristiwa itu yang kita alami
dan orang lain tidak melihat apa yang sedang kita alami itu. Apa di antaranya? Pertama disebutkan di surat Qaf ayat 22. Surat Qaf ayat 22. Kata Allah, "Walaqad kunta fi ghaflatin min haza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid." Sungguh kamu masih lalai daripada kebaikan-kebaikan, hingga ketika kematian datang kami bukakan semua yang kamu lalaikan itu, dan ketika itu pandanganmu begitu tajam, kata Allah. Jadi saat ketika kita mati itu Bapak Ibu, semua amal-amal yang kita luput, yang kita tidak kerjakan padahal kita punya kesempatan mengerjakannya, ketika itu semua pahalanya diperlihatkan Allah kepada kita. Allah bukakan fakashafna, ya, kami bukakan anka, kami bukakan itu semua untukmu. Apa yang kamu lalaikan itu dibukakan Allah, dan ketika itulah baru mata kita melihat apa yang harusnya kita peroleh andai kita tidak meninggalkannya. Jadi semua amal-amal yang kita kerjakan ini akan diperlihatkan pahalanya di waktu itu. Sekarang pahala ini tidak tampak, Pak. Tidak tampak. Sehingga kadang kita tidak merasa rugi kalau itu amal itu tinggal, padahal pahalanya besar. Misalnya beginilah, ada hadis Sahih Bukhari, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Siapa yang mengerjakan salat 2 rakaat di waktu fajar sunat, setelah azan subuh dia salat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka dia telah mendapatkan nilai lebih, ya, daripada dunia dan isinya. Kan besar tu Pak, cuma tidak tampak. Allah tutup sekarang itu. Kalau tampak, saya yakin kalau nampak pahala tu Pak, 2 rakaat di waktu fajar itu, saya yakin semua orang tidur di masjid agar tidak lewat azan subuh nanti. Ya. Cuman sayang ditutupkan Allah sekarang, masih ditutupi Allah, tidak ditampakkan oleh Allah. Nanti pada waktu sakratul maut baru ditampakkan nih. Andai kau melakukan ini, nih dapatnya ini. Ada sebuah riwayat yang populer Bapak Ibu. Ya, dulu semasa Nabi ada seorang sahabat namanya Sa'ban. Jadi Sa'ban ini selalu datang pertama salat subuh ke Masjid Nabawi. Jadi dia yang pertama selalu datang ke Masjid Nabawi subuh, dan dia duduk paling depan dan di pojok. Ni saf depan paling pojok tu Pak, tu tempat Sa'ban dulu. Dan Nabi hafal betul tu Sa'ban tu kalau subuh selalu yang pertama datang dan duduknya di pojok. Begitu terus tu. Sampai suatu kali di subuh hari Nabi datang dan tak melihat Sa'ban ada di ujung. Lalu azan berkumandang, Nabi tengok juga, tak datang juga Sa'ban. Sampai sudah selesai azan mau iqamah, ditahan dulu oleh Nabi. Jangan iqamah dulu, tunggu Sa'ban datang. Setelah sekian di waktu ditunggu, tak juga datang Sa'ban, baru salat subuh. Setelah selesai salat subuh, Nabi balik badan ke belakang Pak. Biasanya sunnah Nabi begitu, kalau jadi imam, Nabi itu setelah salam tu balik badan ke belakang melihat siapa-siapa yang tak datang. Karena imam itu seperti panglima Pak. Kalau ada pasukan hilang harus dicari itu Pak. Itu maka Nabi itu tanya, si anu siapa ke mana? Oh dia nak datang, Rasulullah. Kenapa nak datang? Dia sakit. Maka Nabi habis subuh langsung menjenguk dia tu Pak. Begitu tradisi Nabi itu Pak dengan sahabat. Sudah salat subuh tengok masih juga Sa'ban tak ada. Baru tanya, mana Sa'ban? Tak ada yang tahu Pak mana Sa'ban. Lalu tanya, siapa yang tahu rumah Sa'ban? Tak ada yang tahu. Oh ada yang tahu satu. Saya tahu ya Rasulullah. Mari kita ke rumah Sa'ban. Maka habis subuh Nabi berangkat ke rumah Sa'ban jalan kaki. Dan Masya Allah ternyata ke rumah Sa'ban itu Pak 3 jam perjalanan. Baru Nabi tahu rumah Sa'ban ini jauh Pak. Bayangkan Pak, kalau paling dulu tibu subuh jam 5:30 dah tibu di Masjid Nabawi, jam berapa dari rumah tu Pak. Tak ada motor, tak ada mobil zaman tu Pak Ibu. 3 jam ke rumah Sa'ban Pak. Sampai di rumah Sa'ban, diketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar istrinya. Apa benar ini rumah Sa'ban? Benar. Ini rumah Sa'ban. Sa'ban mana? Kata istrinya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sa'ban sudah meninggal tadi malam ya Rasulullah. Maka subuh nak datang tu Pak. Meninggal dia. Tapi kata istrinya, ya Rasulullah, sebelum Sa'ban menghembuskan nafas terakhir,
dia berteriak 3 kali. Apa teriakan Sa'ban kata Nabi? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Habis itu Sa'ban meninggal setelah berteriak 3 kali. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Meninggal. Apa kata Nabi kepada sahabat ketika itu? Apa yang diteriaki Sa'ban menjelang mati, itulah yang kalian masih lalai, kata Nabi. Maka Nabi bacakan ayat ini, laqad kunta fi ghaflatin an haza. Kamu masih lalai dari ini, dan pada waktunya Allah bukakan apa yang kamu lalaikan itu. Ternyata Bapak Ibu, ketika Sa'ban akan mati itu, pertama diperlihatkan pahala setiap langkah kakinya ke masjid itu, Pak. Setiap langkah kaki itu diperlihatkan pahalanya, Pak. Sampai langkah terakhir 3 jam di rumahnya, Pak. Sampai langkah terakhir diperlihatkan kepadanya, stop. Sa'ban berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa ada 4 jam saya ke sana? Kenapa tidak 5 jam jarak rumah saya ke masjid? Bayangkan, Pak, Sa'ban yang 3 jam saja berjalan ke masjid masih menyesal menjelang mati. Apalagi kita yang jarak rumahnya cuma 2 menit, 3 menit, tidak datang ke masjid, seperti apa sesal kita dari itu, Pak. Sa'ban yang berjalan 3 jam saja dari rumahnya ke masjid, datang paling awal, masih menyesali kenapa rumahnya tidak lebih jauh. Karena diperlihatkan setiap langkah kaki itu yang kata Nabi, likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Setiap satu langkah kakinya disetarakan pahala setahun salat malamnya, setahun puasa sunatnya. Baru Sa'ban berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Itu ketika akan mati ditampakkan. Lalu suatu kali Sa'ban itu pernah lewat menjelang subuh itu ke masjid, menemui seorang gelandangan yang sedang kedinginan, menggigil di musim dingin. Lalu Sa'ban punya jaket beberapa lapis. Bapak Ibu, kalau ke negara Arab tu, kalau musim dingin taluk selapi jaketnya lupa. Maka Sa'ban melihat orang kedinginan itu, dibukanya jaket yang paling luar. Jaket luarku lusuh, Pak. Jaket lama. Yang baru ada di dalam. Sa'ban kemudian memberikan jaketnya satu kepada yang kedinginan dan berlalu. Ternyata menjelang mati, Pak, diperlihatkan pahala dia memberikan jaket itu. Bukan main pahalanya, Pak. Tapi diperlihatkan pahala anda yang baru dia berikan, maka pahalanya ini. Maka Sa'ban berteriak, ba kondak nen baru. Bayangkan, Pak, orang yang sudah bersedekah pun masih menyesal menjelang akan mati itu, Pak. Ba kondak yang baru. Tadi, Pak, kan lalu kati diang tu, Pak. Ada 5, padahal di Sakua ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 50, ada yang 100 ya. Pada masuk tadi yang 5.000, ada yang 10.000. Nanti menyasar tu mengakodak dan 100 gitu, Pak. Yang memberi pun masih menyesal, Pak, apalagi yang nak memberi. Ketika diperlihatkan fakashafna anka ghita'aka, ketika dibukakan tu pahala. Lalu suatu hari Sa'ban pernah akan makan roti, Pak. Dia makan roti, ada roti dengan susu. Datang pengemis minta-minta. Dikasihlah, dia awak lun makan lah, dikasih separuh untuk pengemis, separuh untuk kita, separuh susu untuk pengemis, separuh untuk kita. Menjelang mati, Pak, ditampakkan pahala waktu memberi itu, Pak. Pahala roti dan susu yang dikasih itu tampakkan, Pak. Tapi ditampakkan pula andai semua diberikan segini pahalanya. Maka Sa'ban berteriak, kenapa tidak semua? Ini, Pak, akan kita hadapi semua, Pak. Semua manusia akan menyesali dirinya waktu akan mati. Ketika dia punya kesempatan untuk berbuat baik dan itu dia lepaskan padahal dia mampu, mau, bisa, dia akan menyesali itu waktu mati itu, Pak. Kok yang datang subuh tadi, Pak, yang pulang sudah assalamualaikum, Pak, tidak dengan ceramah, lo kok mati lagi ni kok, Pak, menyasar gadang. Untung lebih dulu duduk sekolah dengan ceramah, kok mati tak menyesal lah. Percayalah, Pak. Dan pulang subuh gini kok mati lagi ni kok, Pak, menyesal gadang. Percayalah kamu. Manga kau nak duduk ambo itu, Pak. Percayalah kamu, percaya, Pak. Dan itu terjadi, kata Allah begitu.
Yang kamu lalai-lalaikan itu, yang kamu tinggalkan itu, nanti akan diperlihatkan pahalanya andai kamu lakukan ini. Maka ketika itu manusia berteriak menyesali dirinya, kenapa tidak ini? Tuh. Jadi ketika akan mati itu Allah tampakkan pahala-pahala, Pak. Termasuk dosa-dosa juga. Pahala ditampakkan Allah. Andai kamu melakukan ini. Semua ditampakkan Allah. Kecuali yang kita tidak mampu karena kita sakit misalnya. Atau musafir, itu tidak tuh Pak. Itu tidak akan menyesal kita tuh. Karena memang kita diberi uzur untuk tidak. Tapi yang kita punya kesempatan, punya waktu, kita melepaskan itu. Nah tuh, waktu akan mati itu berteriak tuh Pak. Ketika dibukakan pahala untuk kita. Itu yang pertama. Yang orang lain tidak melihat, hanya kita yang melihat. Yang kedua, disebutkan di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Kata Allah, ketika kematian mendatangi seseorang, nyawanya sudah ditarik oleh malaikat maut, manusia berkata, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andai engkau tunggu mati saya sebentar. Jadi manusia minta tunggu, Pak. Ya Allah, tunggu sebentar, jangan matikan dulu, tolong tunda mati saya. Andai engkau menunda mati saya walaupun sebentar, tidak perlu sehari 2 hari, 1 jam kurang atau setengah jam juga tidak apa-apa, tapi tunggu sebentar. Beri saya tambahan sebentar. Untuk apa? Fa'as-saddaqa, saya ingin bersedekah. Hebatnya begini Pak, kan amal itu banyak. Ada haji, umrah, puasa, tahajud, baca Quran. Tapi orang yang akan mati itu minta ditunda supaya bisa bersedekah. Jadi ketika awak mati itu ada dialog dengan Tuhan ketika itu. Dan dialog itu tidak lidah lagi. Lidah tidak bicara lagi. Tapi mutakalim kita yang bicara dengan Allah itu. Terjadi dialog dengan Allah. Orang di sekitar kita tidak tahu kalau kita sedang berdialog itu Pak. Ya. Mereka tidak mendengar dialog kita ketika itu. Tapi mereka yang akan mati itu berdialog dengan Tuhan minta tunggu. Tapi menariknya, mereka kalau ditunggu matinya, tidak jadi dimatikan, dikasih waktu tambahan. Mereka bukan ingin tahajud, bukan ingin haji, umrah, bukan ingin puasa, bukan ingin, tidak. Yang diinginkannya satu saja, bersedekah. Pertanyaan apa Bu? Baku orang menjelang mati itu ingin bersedekah Pak. Satu, ketika akan mati itu baru ditampakkan janji Nabi. Apa janji Nabi? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi hatta yuqdama bainan nas. Semua orang akan dilindungi oleh sedekahnya sampai hari kiamat. Jadi baru ketika itu ditampakkan betapa hebatnya perlindungan sedekah bagi ahlinya. Makanya kata Nabi, ittaqin nara walau bisikki tamra. Kalau ada orang bersedekah walaupun separuh korma, Allah tutup pintu neraka untuknya. Bukan 1.000 rupiah Pak, separuh korma akan ditutup pintu neraka. Betapa hebatnya sedekah ini. Dan ketika itu baru manusia tahu betul-betul hebat sedekah ini Pak. Itu maka yang paling diinginkan manusia itu bersedekah Pak. Ada cerita, Ibu cerita Ibu ya. Jangan tanya lo batu indah cerita. Ya kan guru ambo pernah baca cerita untuk memotivasi sedekah. Jadi kata guru ambo dulu suami menyuruh istrinya membeli martabak. Beli martabak yo. Ambo teragak martabak. Tu suami pergi ke raja ditinggallah piti beli martabak. Dia pailah isteri ke pasar beli martabak. Kata, lah di beli martabak tiba dah ke rumah datang pengemis. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu minta sedekah. Cik ibu tadi onde Pak. Ambo ndak ada piti lo Pak. Suami ambo tak ada meninggan piti lo. Jadi suami ko meninggan piti tu beli martabak saja Pak. Ko suami cekil lo ko. Ya tu beli martabak warna lo piti tinggalnya Pak. Ya. Udahlah. Yang adu ibunya. Yo martabak ciknya Pak. Anak ba lo martabak saya ibu ciknya. Ko ngotot tu kang pengemis ko Pak. De ibu ko mencari pengemis ko. Ya sudahlah. Jaga saya martabak tu Pak. Siang pulang suaminya lah jadi beli martabak tadi lain kecil. Mana martabak tu? Itulah dah tadi menjalang ambo masuk rumah tiba pengemis ibu ambo mencari nya tu ambo bagian saya martabak udah tadi berang suaminya ibu nyolapak langsung isteri ko. Suruh lekane lapak mati langsung. Itu Pak. Ya dulu kan tak ada olah TKP lah Pak. Tak ada lo bagi otopsi bagi lah udahlah. Dah mati dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Setelah dikuburkan orang juga datang malaikat mungkar nangkir. Tanya malaikat, ma rabbuki?
Antuk sibuk punya terjawab dia lah. Amal mungkin keteknya. Ma imamuki dak terjawab lah Pak. Antuk sibuk punya. Ya, ma nabiyuki. Dak terjawab jalan Pak labang ki sugah malaikat Pak gugu di malaikat ko Pak. Nyo lampang di malaikat ko. Ndak kanai lo Pak. Nyo tokok jalan indak jo kanai lo Pak. 3 kali nyo tokok di malaikat ko ndak kanai lo. Kilonya martabak tadi mambek Pak. Tuh hebatnya martabak tu Pak. Jadi tapi ibu-ibu jangan salah paham lo. Oh rancak balik martabak saya serakah awak rancak naman ni malaikat besok nak itu makasih je tu. Betapa sedekah itu melindungi manusia. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-Insan ayat 8 sampai 12 surat Al-Insan kata Allah inna nakhafu mir rabbina yauman abusan kamtarira. Besok di padang mahsyar manusia akan berdiri dalam wajah yang pucat pasi masam. Kenapa? 50.000 tahun berdiri dalam suasana yang panas dan mengerikan itu. 50.000 tahun berdiri Pak. Panasnya Masya Allah. Menyiringi 50.000 tahun dia menahan angin. Tapi kata Allah Pak, walaqahum nadratau wa surura. Ada orang yang wajahnya cerah, wajahnya riang, tidak ada panas, tidak ada susah, tidak ada haus. Apa amal mereka Pak ketika di dunia ini yang diselamatkan di padang mahsyar itu? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Di dunia suka memberi makan orang. Jadi kalau ada orang suku magi makan Pak, dia yang pertama Pak, magi makanan. Maka Nabi Ibrahim itu diceritakan Pak dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu Nabi Ibrahim tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah memberi makan 10 sampai 100 orang. Memberi makan itu tidak mesti harus mengundang orang ke rumah, beli roti 10 bagi. Ya, boleh onde-onde 10 bagi. 10 orang dia sudah kasih makan baru dia tidur Pak. Itu Ibrahim tu. Karena begitu hebatnya pahala memberi makan orang. Jadi apa-apa ibu kok ada kawan sama makan lontong di lapau sobok bayan. Aman Pak. Kadang ada kawan ko Pak tiok makan di lapau kudian tahu tagak. Salah lon tagak kawan lon tagak lo nyale. Kadang kawan lon tagak nyampe ke WC lo. Bara kadang palo Pak magi makan. Jadi manusia ketika akan mati itu Pak yang diinginkannya bukan tahajud, bukan baca Quran, sedekah. Karena sedekah itu amal yang paling menyelamatkan manusia sampai ke akhirat kelak. Percayalah Bapak Ibu kamu. Ya. Itu kenapa Hindun ketika mengadu ke Nabi, ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun sahih, suami ambu Abu Sufyan kiki simpili magi belanjo. Karena sedekah yang paling hebat tu ke isteri Pak. Nabi pernah bertanya, ya Rasulullah indid dananir, saya punya banyak uang nih. Kepada siapa saya mau bersedekah? Kata Nabi, ibda biman ta'ul, bersedekahlah ke istrimu. Jadi sedekah yang paling hebat tu ke istri Pak. Itu sedekah yang paling hebat. Kadang-kadang ada apa aku ibu minta belanja yang serengi panjang. Kawan yang traktir tahu tiap hari itu. Ya payah mati ya Pak nanti itu besok tu. Ya. Apa nih kiki ke ibu ke istri itu payah mati besok tu. Ya, maka perintah Nabi ke Hindun apa? Ketika Hindun mengadu suami yang kikir memberi nafkah aku simpili, kata Nabi khuzi mayakfik, ciloklah. Cilok. Mencuri itu bukan mencuri, mengambil paksa sedekahnya tu. Nanti bapak yang ibu mencuri di rumah tu Pak, dicari ni ibu mencilok tu besok kapak tu ketika mati tu. Ketika mati nampak ibu mencilok piti apa, kecik apa menjalang mati, manga ndak sadonya cilok dulu. Percayalah Pak kamu. Apa kan biasa ibu mencilok piti tak? Besok ketika kamu mati Pak dipacalian ibu mencilok piti itu Pak, kiranya separuhnya ambilnya Pak. Kecik apa menjalang mati itu Pak, kau ndak sadonya Pak. Cali apa percaya kamu? Karena sedekah tu yang paling hebat ke isteri tu. Tu makanya Hindun disuruh mencuri tadi tu Pak. Disuruh mencelok, ini celok oleh Cik Nabi. Kok sempilik saja celok oleh. Tapi kau ambo tak menyuruh ibu mencelok lah ya. Jadi ibu kau dapat angin beko. Ya dah, lama hilang-hilang saya piti apa rumah lah ya dah. Ini kalau suami ibu kayo, tu bagi kebutuhan pokok ibunya sempilik, aku ambil lah tapi babatih juga mayakfik sesuai kebutuhan pokok. Nya tak boleh lah mencilok kau semena-mena lah ibu untuk kebutuhan pokok. Jadi suami yang sempilik itu nanti menyasar tu Pak. Maka kikik ke orang rumah Pak.
Menyasar tu. Nampaklah ibu kau menciluk Pak. Nyu ambil separuh-separuh saya ibu kau. Oh, bangkit paki apa jalan mati tu. Mana sadar nyu ambil. Gitu Pak. Jadi itu kenapa mereka minta bersedekah. Dua, kenapa manusia minta bersedekah? Karena kalau haji butuh biaya. Umrah butuh biaya. Salat butuh biaya, ada tutup aurat. Puasa butuh biaya, ada sahur dan berbuka. Sedekah tak butuh biaya apa ibu? Kalau zakat ia butuh biaya apa? Sedekah tak butuh biaya. Karena sedekah tu ada ini, tapi ada juga yang tak punya ini, tak punya uang, dia bisa bersedekah juga. Apa kata Nabi? Atabassum ala wajhi akhika sadaqah. Tersenyum bertemu orang itu sedekah. Ibu bapa kalau kurang-kurang piti, sedekah dah Pak. Iya, kalau kurang apa piti sobok je orang. Sedekah. Baralah kamu rasa sedekah Pak. Maka ibu-ibu jangan ngambuk-ngambuk ya di rumah tu. Ya tu. Oh, senyum. Senyum tu sedekah Pak. Sanang tak hati orang ibu kalau mencari ibu senyum? Sedekah tu mah. Sedekah tu artinya yang membuat orang merasa nyaman, tenang, senang. Ibu kalau diagi orang piti sanang tak orang diagi piti tu? Ayo, ibu kalau senyum ke sana, sama sedekah tu Pak. Kan murah bersedekah tu Pak. Tu maka orang tu minta bersedekah hingga orang miskin pun bisa bersedekah. Jadi sedekah ni bukan milik orang kaya, semua orang bisa bersedekah. Bahkan kata Nabi, raf'ul hajari minat tarik, sedekah meminggirkan batu dari tengah jalan tu sedekah. Nampak batu di tengah jalan, apa berhenti, apa ambil katapian sedekah. Bakok sedekah Ustaz. Lalu orang beko jonda 3 beranak, nyelindih batu tu ibu, tercelapaknya, patah-patahnya 3 beranak, luku-luku, rusak kendaraannya. Ndak sedekah Pak ibu kenyo tu? Sedekah tu Pak. Kau nampak paku di jalan katapian sedekah. Meminggirkan batu itu sedekah tu Pak. Ada kawan Pak nyobantang beton di tengah jalan tu Pak, polisi lalu nama itu. Oh itu apa? Mau hutang nama tu mah. Kalau meminggirkan batu itu sedekah, mangkek batu ke tengah jalan tu hutang tu kok jatuh orang beko. Tantak orang beko, taniayu orang kendaraan orang beko, apa membayi besok mah, hutang nama kurang lalu tu mah. Aku apa-apa polisi lalu di mengku rumah bongkar leh. Itu. Iyalah. Tu apa buat polisi lalu mengku rumah tu, jalan tu milik orang banyak, apa dia milik apa gitu tu. Yo anak ketek-ketek banyak, ya masuk anak awak ke rumah, jago dah anak awak mah. Mah di jalan main anak tu. Kalau kau buat polisi lalu, saya buat saketek-saketek tapi banyak supaya orang marem. Kan tujuan Pak marem tu. Ndak maniayu orang lo, ku buat tinggi Pak, tahan tak orang lalu situ. Sampai kadang jatuh ke orang lewat situ. Tak zalim nama itu. Maka Pak bongkar lah polisi lalu opak tu lah. Ganti yang pendek. Pada opak bayar hutang di akhirat. Meminggirkan batu itu sedekah. Kan murah sedekah tu. Hingga kata Nabi, al-amru bil ma'ruf sedekah. Bapak ibu majak orang kena elok, siapa mengirim WA misalnya kan ke jamaah, ya pagi ini ada kajian bersama ustaz ini, itu yang mengirim WA tu pahalanya tanggung kadang lupa sedekah tu mah. Murah sedekahnya Pak Ibu. Hingga mendatangi istrimu sedekah. Sahabat bertanya, Rasulullah, mendatangi istri sedekah? Iya, kalau engkau mendatangi perempuan yang bukan istri berdosa anak, ya berpahala tu, maka sedekah tu. Berapa murah sedekah tu Pak. Maka itulah alasannya kenapa menjelang mati manusia minta bersedekah. Itu. Dan itulah yang kita tidak melihat. Nah, yang ketiga, keempat kita cepat saja, 2 menit saja saya jelaskan. Yang ketiga disebutkan di surat Fussilat ayat 30. Fussilat 30. Ketika manusia hendak mati, turun para malaikat. Untuk apa malaikat turun? La khaufun apa kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ada para malaikat turun Bapak Ibu menghibur orang ini dan memperlihatkan sorga kepadanya. Masya Allah Pak. Ada orang menjelang detik-detik akan dipanggil tu Pak, turun malaikat memperlihatkan sorganya. Karena kematian tu Pak ceritanya, riwayatnya itu bermula dari kaki, terakhir dia hulkum tenggorokan, ujungnya di ubun-ubun. Jadi ubun-ubun ni terakhir nyawa kita ni Pak. Tu makanya orang kalau mati matonya putih terbalik. Karena kata Nabi, mata mengikuti tarikan ruh sampai ke ubun-ubun.
Di sini pintu tobat batasnya, tenggorokan. Bermula mati dari kaki itu, Pak. Itu maka orang kalau laka mati itu, Pak, sakratul maut dingin kakinya tu. Rasuklah tu. So kaki Pak lu kalau lai angin lu itu tu, tapi kalau lah dingin tu mulai kerajo itu. Jadi orang sakratul maut rasuk kaki Pak. Kalau lali kakinya Pak lah dingin, itu lah mulai tu Mak. Penyen disabui lah kayaknya lah dingin nang madak kalamo lah kau. Takut je kau Pak. Ya tu. Mulai dari kaki itu Pak. Ketika malaikat maut datang ke kaki, kaki menolak. Jangan di sini kata kaki. Karena kaki ini dipakai berjalan ke rumah-rumah Allah, bersalat berjamaah, mendengarkan ta'lim ayat-ayat Allah. Kaki menolak Pak. Disebutnya amal-amalnya. Datang malaikat mengadu ke Tuhan, ya Tuhan, tak mau dia. Datang tempat lain, tangan pun menolak dengan amal-amalnya. Semua menolak, kata Allah, bawakan gambar surganya. Itulah wa absyiru bil jannah. Ada orang akan mati itu Pak, melihat surganya. Ketika itulah dia ditarik dan dia tak tahu kalau dia sudah mati. Tapi siapa mereka, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang beriman yang istiqamah dalam satu amal. Dia punya amal yang tak putus-putus sampai mati. Ada amalnya satu tak putus sampai mati. Itu yang merasakan mati yang indah dan diperlihatkan surga menjelang matinya, dan kita tak melihat surga yang dia lihat. Tapi yang keempat disebutkan di surat Al-Anfal ayat 50. Al-Anfal 50. Ketika orang akan mati itu ada pula malaikat turun. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ketika akan mati para malaikat turun menampar-nampar wajahnya. Masya Allah Bapak Ibu ya. Ada orang ketika akan mati itu ditampar-tampar malaikat, kita tidak melihat dia sedang kena tampar Pak. Kita tidak melihat kalau dia sedang ditampar, pada kata Allah dia sedang ditampar malaikat. Dan itu mati yang sangat mengerikan Pak. Kalau ada malaikat turun menampar-nampar wajah kita. Dan kita tidak melihat. Siapa mereka? Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru, orang kafir. Kafir, ahli maksiat, banyak dosa, tidak bertobat menjelang mati, maka kematiannya mengerikan Pak. Malaikat turun menampar-namparnya. Inilah di antara kejadian-kejadian yang kata Allah, walakin la tubsirun. Kamu yang duduk dekat dia yang akan mati itu tidak melihat apa yang sedang diperlihatkan padanya. Hanya kita yang melihat. Beruntung Allah informasikan kepada kita Bapak Ibu, supaya kita bersiap, karena ini pasti akan kita hadapi. Pasti. Tinggal jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika kematian sudah datang. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.